dan analisa dapat cut through ya melalui noisy data. Karena memang ketika kita ngumpulin data pasti akan selalu ada outliers ya atau noisy data ya atau data-data yang incomplete dan sebagainya. Pasti akan ada hal-hal yang bisa mengganggu. Nah, ketika dia makin bagus, makin banyak, maka hasil yang dicapai juga makin bagus. Nah, ini harus jadi perhatian juga ya terkait dengan noisy data ataupun outliers. Dan ini bisa memastikan tren atau pattern ya, pola di discover ketika tidak ada outliers. Dalam hal ini outliers dikesampingkan ya atau diacuhkan, dan kita bisa meng-account untuk variasi-variasi decisional. Nah, dalam banyak kasus juga time series ini bisa meng-exempt atau mengeluarkan seasonal variance ya, ataupun influx ataupun inflasi yang terjadi pada time-time tertentu ya, atau pada event-event tertentu. Seperti misalnya dalam kasus tutup tahun. Nah, ini kan biasa ada penghabisan anggaran yang besar-besar. Ya udah, itu nggak dihitung gitu. Itu dianggap sebagai ketidakwajaran. Kalau kita mau ngomongin time series analysis, karena yang diukur di sini adalah rutinitas. Ya. Nah, tapi kalau kita memang vokal atau fokus ke inflasi tadi, ya berarti kita harus tentukan dulu ya apa aja nih seasonal variance yang terjadi. Ya, misalnya akhir tahun, terus kemudian apalagi pertengahan tahun misalnya, ya berarti yang kita ukur adalah influx ataupun inflasi yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Jadi ini harus diperhatikan ya, time series itu mewajibkan atau mengharuskan kesamaan antara satu periode dengan periode yang lain. Jadi harus ada kewajaran di sana. Ya. Jangan tiba-tiba naik kemudian drop langsung turun. Ya. Itu akan dianggap sebagai istilah kata ketidakwajaran. Oke, ini beberapa model-model ya dalam time series. Nah, yang paling sederhana adalah klasifikasi. Ya. Jadi sentimen analisis itu masuk ke ini ya, klasifikasi. Dan sebenarnya juga dalam kasus sosial media mining, itu banyak banget klasifikasinya. Ada sentimen analisis lah, ada apa lagi? Ada apa lagi misalnya? Prediction dan lagi sih. Nah, tapi intinya banyak proses klasifikasi di sana ya. Entah kita mau ngomongin tentang tadi ya sentimen, atau kita mau ngomongin grouping misalnya, grup mana nih yang paling sewot gitu misalnya ya. Nah, itu bisa juga dengan Google Trend. Kemudian curve fitting, ini plot the data berdasarkan curve ya atau perubahan ataupun lekukan untuk mempelajari hubungan antara variabel ya dalam data. Ya, jadi ketika ada perubahan, berarti di sini kan ada influence ya. Nah, ini curve fitting ini jangan dianggap datanya cuma satu. Ini biasanya data seriesnya ada dua. Jadi ketika kalian misalnya ada garis yang awalnya misalnya linear, terus tiba-tiba pada poin-poin tertentu melengkung atau berubah, maka di sini ada curve fitting, ada penyesuaian dua data ini. Tapi kalau dia linear, tidak ada lengkungan, tidak ada curve, ya berarti no correlation gitu. Itu simpelnya ya. Jadi curve itu lengkungan pada dua atau lebih data. Nah, contoh misalnya dalam kasus tadi ya, yang LGBT tadi ya. Jadi World Cup Qatar LGBT, kita lihat di situ ya, pada momen tertentu World Cup dengan Qatar itu ada lengkungan. Lengkungan di mana? Lengkungan di Qatarnya. Ya, tiba-tiba dia naik sampai menyentuh atau sedikit menyentuh dari World Cup. Berarti ada multiple series ya, atau time series, single time series. Sementara kalau curve fitting itu mengharuskan atau mengkedepankan dua ya, minimal dua lah. Dua time series. Kemudian descriptive analysis ya, ini mengidentifikasi pola pada time series data seperti trend, cycle, seasonal variation. Nah, ini kalau ini ya ada segmen-segmen ya. Jadi dalam multiple time series tadi atau single time series tadi, itu nanti kita pecah-pecah gitu, entah berdasarkan fase kah, entah berdasarkan apalah gitu ya. Nah, jadi ada segmentasinya. Nah, di sini kemudian kita bisa jelaskan gitu. Oh, ini ada tren di sini pada waktu periode tertentu. Oh, ini ada cycling tertentu, atau ini ada variasi tertentu. Oke, dan ini bisa dua-dua ya, bisa single ataupun multiple. Kemudian explanative analysis, ini usaha kita untuk memahami data dan juga hubungan antaranya ya.
Nah, ini terkait dengan cause dan efek. Kalau deskriptif hanya menjelaskan, kalau eksplanatif itu cause efek. Ya, di sini kita sudah berani ngambil sebab akibat. Kemudian exploratory analysis ini meng-highlight karakteristik yang utama pada time series, biasanya dalam bentuk visual ya. Kemudian forecasting ini mempredik future data. Ini sebenarnya kelanjutan dari prediksi juga ya, sama-sama regresi, tapi datanya lebih panjang, lebih jauh lah ya, lebih banyak dibandingkan prediksi. Bukan lebih banyak, lebih panjang ya, lebih istilah kata jauh ke depan. Nah, ini berdasarkan historical trend dan ini digunakan atau menggunakan historical data sebagai model ya, model untuk memprediksi future-nya itu bagaimana. Nah, ini juga alasan ya, atau ada ide yang menganggap kenapa sih forecasting akhirnya larut atau menjadi marak ya, atau dibenarkan atau dikatakan absah gitu ya, padahal kan meramal ya, meramal kan perbuatan yang nggak benar gitu ya kalau kita ngomongin secara agama. Tapi meramal di sini pakai data gitu. Dalam artian ya history repeat itself ya. Jadi sejarah akan mengulangi diri dia. Ini kan ide-ide reinkarnasi dan sebagainya kan berdasarkan paradigma tersebut gitu. Ya. Nah, walaupun kalau dalam beberapa keyakinan ya ada batasan-batasan gitu ya. Ada yang repeat itself, ada juga yang not repeat, not all repeat. Ya. Ada exception. Ya, selalu ada pengecualian pada kasus-kasus yang general, pada kasus yang umum. Nah, tapi poinnya adalah forecasting menganggap bahwa sejarah akan berulang lagi, sehingga dari model masa lampau tersebut, nah semakin panjang masa lampaunya, maka semakin bisa kita memprediksikan masa depan bagaimana. Ya, contoh misalnya dalam kasus COVID-19, nah, sebenarnya kan bisa diramal ya. Kenapa? Karena dalam bentuk 100 tahun kurang dan lebih itu pasti akan ada pasti akan ada penyakit ya, penyakit yang sifatnya global. Dari flu burung ya, Black Death dan seterusnya. Ini yang dalam idenya itu adalah bahwa nature, alam ya, itu akan merestore itself. Ya, jadi akan memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi bumi ini punya gagasan, punya ide yang akan memperbaiki dirinya sendiri. Ini kan sebenarnya idenya udah lama ya. Bahkan di film terbaru Avatar kan itu konsepnya ya. Jadi si bulan itu ya, apa sih namanya itu? Pandora ya. Pandora itu punya gagasan gitu ya. Dan dia akan merestorasi dirinya sendiri. Konsep ini juga banyak diadopsi ya di game-game, di film dan sebagainya. Di Final Fantasy VII juga sama ya. Di mana live stream ya itu akan memperbaiki diri sendiri ya. Jadi ketika tiba-tiba Sephiroth sadar ya bahwa dia bisa mengubah masa lalu dan masa depan ya, maka live stream berusaha untuk membuangnya gitu, karena dia virus gitu. They will restore themselves melalui apa? Melalui whisper of fate. Intinya adalah seperti itu ya. Akan ada proses pengulangan. Kemudian ada juga intervention analysis. Ini studi terkait dengan bagaimana suatu event dapat mengubah ya, atau dapat mempengaruhi data. Kemudian segmentasi itu nge-split, membagi data berdasarkan segmen-segmen untuk menunjukkan properti-properti tertentu dari sumber-sumber informasi. Kemudian dalam time series variation dapat muncul ya secara sporadis melalui data. Pertama, analisa fungsional ya. Ini untuk melihat atau mendapatkan pola dan juga hubungan dalam data untuk mengidentifikasikan notable event. Ya, ini seperti misalnya ya kalau mau jualan ya, kira-kira nih momen mana nih pas untuk diskon ya, jangan sampai diskon tapi percuma ya. Karena diskon yang tidak tepat sasaran bisa jadi malah memberikan kerugian yang besar gitu. Jadi ada time-time tertentu atau momen-momen tertentu yang ya kita harus mengeluarkan seluruh tenaga misalnya. Ada momen tertentu yang kita harus ngejaganya. Saya ingat waktu lari maraton lah ya, dulu pernah waktu SMP dulu ya, kita jadi keliling ya. Nah di situ di awal-awal kita porsir, ya lari terus ternyata setelah pertengahan mulai capek ya, mulai merosot dari yang awalnya nomor 1 kemudian jadi nomor 4 gitu. Nah di situ akhirnya saya belajar ya untuk menjaga momen, dan nanti ada fase di mana ya saatnya kita untuk lari lebih lanjut gitu. Biasanya di momen-momen akhir ya.
Nah, ini saya ingat juga komik tentang Sylphid ya, cerita tentang pacuan kuda ya. Nah, itu biasanya dia ketika momen akhir itu digempor gitu. Nah, dibiarkan saja atau dijaga steady ya, atau phase-nya ya, alurnya tetap pada saat momen terakhir baru kemudian dikejar. Nah, ini functional analysis ya untuk melihat kapan tuh notable event itu. Nah, karena notable event itu yang bisa membuat kita mendapatkan apa yang diinginkan ya. Terus kemudian trend analisis, nah biasanya kalau di bola itu di injury time ya, itu notable event. Ya, waktu-waktu yang krusial yang bisa mengubah jalannya. Kalau di penerbangan itu ada istilah critical seven. Ya, critical seven ya. 7 detik. Critical 11 atau critical seven, saya lupa. Nah, jadi waktu-waktu ya yang menit-menit ketika pendaratan ya yang berbahaya ya, yang kita harus hati-hati atau pastikan seluruh effort itu ke sana gitu ya. Ya critical seven nggak salah ya, critical seven. Critical egg ya, critical egg atau seven. Pokoknya ada intinya menit-menit yang krusial gitu bagi pesawat ketika mendarat, dan seluruh perhatian ya fokus harus dikerahkan pada saat itu. Karena kalau tidak ya banyak kecelakaan terjadi pada saat itu ya, critical egg tadi. Terus kemudian trend analisis, ini paham lah ya, ini yang biasa dilakukan ya. Dan ini sifatnya ada dua ya, ada yang deterministik, di mana kita berusaha mencari underlying cause ya, atau sebabnya yang lebih utama. Ada juga scholastic ya, di mana random dan unexplainable. Ini lebih kepada hal-hal yang mungkin ya masih belum berada dalam paradigma kita ya, jadi unknown cause sesungguhnya ya. Sementara kalau deterministik itu underlying cause, kalau scholastic itu unknown cause ya, atau unexplainable cause. Kemudian ini sebenarnya ya karena belum terjangkau saja ya, atau bisa jadi kekurangan ini alat gitu, tools. Contoh misalnya seperti virus, bakteri dan sebagainya. Pada zaman dulu itu nggak tahu gitu apa sih yang menyebabkan sakit ya, kenapa sih kita menderita ini, merasakan ini dan seterusnya. Nah, ketika alatnya sudah ada ya akhirnya kita bisa melihat ya, bahwa ternyata ada virus, ada bakteri dan lain sebagainya. Kemudian seasonal variation ya, ini menjelaskan tentang event yang muncul pada spesifik atau regular interval pada waktu setahun, dan ini dependent ya, serial dependent, yang terjadi ketika data point close together in time tend to be related. Nah, bedanya dengan functional analysis, kalau functional itu terkait dengan patternnya, sementara kalau seasonal variation itu membandingkan hanya seasonal tadi. Ya, kalau functional dia melihat kenapa sih bisa terjadi notable event, apa yang melatar belakanginya. Contoh misalnya dalam kasus injury time tadi, kenapa sih jadi critical? Karena memang udah kecapean gitu, pemain bola udah kecapean pada menit-menit terakhir ya, 45, makanya kan istirahat habis itu. Ya. Dan momen itu banyak juga terjadi injury ya, jadi cedera ya, bukan hanya injury time-nya, tapi juga injury secara literal. Nah, itu jadi functional analysis seperti itu. Nah, kalau seasonal variation, dia berusaha untuk ngebandingin ya, misalnya half time ya, kemudian dengan half time yang kedua, dengan extra time misalnya yang sesi pertama dengan yang kedua. Nah, itu mungkin dibandingkan 4 tadi. Nanti dicari seasonal variation-nya. Ya, kira-kira di mana nih yang paling utama gitu, atau paling prioritas berdasarkan tujuan. Ya, itu jadi bedanya ya, functional analysis itu dia mencoba melihat data-data sebelumnya atau data yang relevan, sementara kalau seasonal itu hanya fokus kepada persamaannya. Kemudian while time series data collect over time, ada tipe-tipe data ya yang menjelaskan bagaimana dan kapan. Contoh misalnya time series data ini secara konsisten ya, interval of time. Kemudian cross sectional itu yang berhubungan, data consist several variable ya, yang direkod, yang diambil pada waktu yang sama. Kemudian ada pool data, ini combination ya dari time series dan juga cross sectional data. Jadi yang pertama misalnya kita cari average-nya, baru kemudian kita cross dengan waktu yang lain gitu, atau hal yang lain. Itu pool data. Jadi layering-nya sebenarnya ini layer 1 yang pertama, terus layer 2, baru yang terakhir layer 3 gitu. Gampangnya ya. Terus kemudian ada beberapa metode ya untuk menganalisa time series data. Yang pertama adalah ARIMA ya, atau Regressive Integrated Moving Average. Kemudian ada SARIMA ya, seasonal. Nah, nanti di sini bisa kelihatan ya, kalau kalian mau ngukur time series secara regular,
ya kalian pakainya ARIMA saja gitu. Tapi kalau mau ngukur seasonal autoregressive integrated moving average ya pakai SARIMA. Ya. Kemudian pakai vektor ya, autoregression, kemudian exponential smoothing model dan right profit model. Ketika kita sudah dapat datanya ready, kita bisa membagi dataset menjadi trend dan juga test data, kemudian trend any of the above model, kemudian kita tes performansinya menggunakan testing data. Ini dibuat lebih kepada pilot lah ya. Kalau ini nggak dibikin, boleh nggak Pak? Ya boleh aja gitu. Kalau kita udah yakin sama konstruk kita gitu, atau model kita, ya kalau kalian sudah yakin ya ngapain dites lagi kan gitu ya. Analoginya ya, misalnya kamu jualan baju, jualan apa gitu ya, celana. Kalau udah yakin modelnya disenangi ya ngapain dicek lagi gitu ya. Nah, misalnya cari pegawai juga ya, udah dapat rekomendasi misalnya ya, dan udah yakin kalau udah direkomendasi dia bagus ini, ya ngapain lagi diuji gitu, ngapain lagi dites gitu, buang waktu gitu. Ya jadi ini lebih kepada confidence ya. Nah, tapi secara sistematik ya perlu gitu. Untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai ketika kita udah masuk ke real datanya ternyata konstruk kita ataupun model kita salah gitu. Nah, bisa menggunakan 3 ini ya, ada MSE, mean square error, kemudian ada RMSE, root mean square error, ada MAPE ya, mean absolute percentage error. Jadi ada 3 yang bisa kita pakai, bukan hanya 3 ya, ini yang biasa digunakan, ada yang lain silahkan kalau mau pakai yang lain. Ini pilot study-nya ya. Kalau di kalau di data statik itu biasanya ya kalian cuma 2 ya, cuma validasi ya, validasi sama reliabilitas. Jadi validitas sama uji reliabilitas, cuma 2. Sebenarnya bukan cuma 2, bisa saja kamu mau cari yang lain ya. Contoh misalnya seperti iter-item correlation, itu banyak juga saya lihat melakukan hal tersebut. Terus kemudian apalagi ya, uji normalitas juga saya lihat banyak ya melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya seberapa jauh kamu mau melakukan ya, minimal harus ada ini, harus ada pilotingnya ya, dan semua proses statistik itu mengencourage adanya pilot ya, dan pilot ini berarti menandakan apa, indikasi apa, nah, nanti penelitian kalian exploratory gitu. Kalau kalian nggak ada pilot ya berarti sifatnya confirmatory, tapi kita melakukan pilot untuk sesuatu yang sudah dicoba berulang-ulang oleh orang lain kan. Nah, jadi kalian fokus hanya ke ke data aslinya. Oke, ini step by stepnya ya. Jadi lakukan ini dulu, MSE, RMSE sama MAPE. Kalau sudah, nah nanti bisa langsung masuk ke kondisionalnya atau kondisi-kondisi yang diwajibkan. Baru kemudian kita bisa pilih ya, apakah autoregresif, ARIMA atau SARIMA, atau vektor, atau exponential smoothing, atau profit model. Nah, ini ada juga yang populer ya, jenis-jenisnya. ARIMA itu ada Box-Jenkin. Terus kemudian ini bedanya ya, kalau di ARIMA yang standar itu dianggapnya datanya itu secara berkelanjutan ya. Tapi kalau di sini ada tambahan ya, di mana datanya itu harus stationary. Ya, model ini bekerja pada asumsi bahwa data itu stationary. Ya. Jadi ada kondisi yang harus ditekankan, dan ini yang membedakan Box-Jenkin ARIMA dengan yang lainnya. Jadi di sini harus dipastikan stationary terlebih dahulu. Ya, jadi apa stationary itu? Di mana proses analisa itu akan membuang ya difference yang terjadi dan juga seasonalitas pada data-data yang pas atau data-data yang telah didapatkan sebanyak mungkin. Dan ARIMA model ini kekuatannya adalah dia take account terkait dengan rata-rata perubahan ya, atau fluktuasi yang terjadi itu dihitung ya average-nya, kemudian different dari seasonalnya, kemudian autoregressive termnya dalam model. Jadi pembuangannya itu bukan bermakna datanya dibuang ya, enggak, tapi disederhanakan sesungguhnya. Ini sama kayak kalau kita melakukan conversion ya, atau pemapatan ya pakai WinZip atau WinRAR ya, itu kan sebenarnya datanya bukan dibuang ya, bukan dipotong gitu, bukan di delete gitu, tapi disederhanakan, di mana indexing akan membuat storage itu menjadi lebih kecil. Nah, ini yang dilakukan dalam Box-Jenkin ARIMA. Kemudian Box-Jenkin juga bikin multivariate model ya, ini luar biasa nih ya statistikanya ini.
Nah, ini multivariate model ini digunakan untuk menganalisa lebih daripada one time dependent variable seperti temperatur, humidity sepanjang waktu ya. Jadi lebih dari dua ya. Bedanya tadi ya saya sudah sebutkan. Kalau ARIMA itu cenderung single ya, single continuity. Sementara kalau SARIMA ya, atau dalam kaitan ini multivariate itu multiple. Kemudian Hall-Winters model method ini exponential smoothing technique. Ini tadi sudah ya, di sini juga disebutkan ya exponential smoothing technique. Tapi ini spesifik ke Hall-Winters ya. Ini didesain untuk mempredik outcome, kemudian menyediakan data point termasuk seasonalitas. Jadi sebenarnya ada kategorinya ya. Contoh misalnya kayak uji reliabilitas yang sering dipakai itu kelompok alfa ya. Tapi banyak kasus menyatakan kelompok alfa tidak relevan lagi. Kenapa? Karena ada kasus-kasus di mana kelompok alfa mempresentasikan minus ya, minus value. Nah, kalau dalam kasus ini ya kita jangan depend kepada kelompok alfa, gunakan reliabilitas yang lain seperti Takkonen-Rowe ya, atau Pearson correlation ya, dan seterusnya. Takkonen-Rowe atau apa ya, Kendall-Tau ya, dan lain sebagainya. Walaupun jarang Kendall-Tau dipakai ya, tapi yang saya lihat paling powerful Takkonen-Rowe ya, karena dia nge-emphasize kekurangan-kekurangan dari kelompok, kemudian dia menawarkan solusinya. Atau kalau kita misalnya ngomongi content analysis ya, itu ada banyak itu. Yang paling standar ya Pearson agreement gitu. Tapi ketika kita bukan mau ngomong dalam distance yang lebar, nah kita pakai yang paling kuat gitu. Misalnya Fresh-Kappa atau Krippendorff alpha dan seterusnya. Jadi ini perbandingan ya. Tekniknya lah gampang. Jadi dalam semua analisa itu ada teknik-teknik ya, dan penentuan teknik ini paling bagusnya memang yang biasa dipakai gitu ya. Nah, contoh di sini ya populer atau yang common itu silakan ya dipakai. Nah, nanti berikutnya kalian bisa menggunakan yang lain, kemudian membandingkan gitu. Misalnya model atau teknik ini dengan teknik ini bagaimana nih? Perbedaannya di mana? Hasilnya gimana? Sama nggak gitu? Ya contoh misalnya dalam kasus-kasus yang tadi ya, saya coba pernah uji antara Takkonen-Rowe sama kelompok alfa, itu bedanya ya cuma sekitar 0,07, 0,08, nggak terlalu signifikan gitu. Tapi dalam kasus-kasus spesifik ya, yang negatif tadi, nah itu bagus banget gitu. Takkonen nggak pernah negatif sejauh ini ya, sementara kelompok bisa menghasilkan negatif. Tapi itu urusan orang statistik lah ya, kecenderungannya kita jarang sampai ke sana gitu. Ya kalau dalam kasus IT kita ya kita pakai yang common saja. Selama bisa menghasilkan dan make sense ya, balik lagi maka silahkan digunakan. Oke, kemudian ini ya secara umum, secara sederhana, time series ini berfungsi untuk menginterpretasikan feature ya. Feature yang ada pada data tersebut seperti tren, apakah naik, turun. Dan secara umum kita bisa mengatakan nih, kayaknya tahun depan turun, kayaknya tahun depan naik ya. Nah, nanti yang membedakan ya akurasi saja gitu. Teknik-teknik itu akurasinya sejauh mana standar errornya. Tapi trennya kemungkinan besar bisa direpresentasikan atau bisa dibayangkan gitu. Kemudian seasonalitasnya ya, cycling pattern-nya. Ya, jadi misalnya per triwulan kah, per semester kah, dan seterusnya. Jadi bisa dibaca nih kira-kira putarannya ini berapa lama gitu. Dan ini bisa jadi penentuan juga. Misalnya kita mau develop develop misalnya yang sekarang lagi betul-betul menguras anggaran, misalnya bikin game ya. Itu kan seasonalnya itu 4 tahun ya. Nah, dengan 4 tahun itu bisa resourceful nggak gitu, bisa balik nggak modal. Nah, jadi ada pembahasan tentang itu. Kalau nggak bisa 4 tahun ya dibikin jadi lebih rendah. Nah, karena biasanya kalau pengerjaan sudah lebih dari 4 tahun atau udah masuk ke tahun kelima ya biasanya itu akan di-abandon ya penelitian itu atau dialihkan ke yang lain. Kemudian variabilitas itu juga bisa kita dapat ya, heterodacity-nya. Kemudian time series ini juga bisa untuk forecasting ya, ini lebih panjang ya dan lebih signifikan. Contohnya seperti predict stock price. Nah, ini jadi udah lebih lebih precise ke angka-angkanya, ke value-nya. Benar hampir sama juga ya dengan feature, cuma bedanya di sini feature kan hanya pola ya, pola yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada inference. Ya, inference itu kita coba kaitkan ya. Nah, biasanya ini bisa pakai regression ya, regression. Di mana kita melihat berdasarkan faktor-faktor unknown tadi ya, uncertainty. Jadi intinya semua adalah memprediksikan
kalau feature itu memprediksikan pola, kalau forecasting memprediksikan value, kalau inference memprediksikan hubungan. Ya, itu perbedaan antara tiga ini ya, feature, forecasting, sama inferences. Nah, kalau dalam penelitian, mana Pak? Penelitian boleh nggak Pak? Feature saja? Ya boleh aja gitu. Tapi ini akan menentukan ya kualitas atau bobot penelitian kamu gitu. Kalau kamu hanya features, ini S1 biasanya. Kalau forecasting, oke lah boleh S2 ya. Kalau inference itu biasanya udah S3. Karena kita ngomongin time series ya. Inference sih biasanya nggak perlu sampai time series untuk S3 ya. Beberapa juga S2, S3 tuh hanya sekedar single series juga boleh ya, atau yang static juga sudah boleh. Nah, ini yang kondisi yang wajib ya dipahami, ada disebut dengan classical assumption. Jadi tes ini harus dilakukan secara reguler, cuma memang tidak menuntut ke semuanya gitu. Kalau salah satunya saja dilakukan sebenarnya udah cukup gitu. Karena balik lagi ya, ini masalah kepercayaan, sejauh mana sih kamu percaya dengan model kamu, dan model kamu itu harus kamu buktikan gitu. Nah, semakin banyak testing yang dilakukan pra atau preliminary-nya ya semakin yakin kita ya. Ya contoh misalnya dalam rekrutmen karyawan ya, nggak ada pastinya harus berapa testing gitu. Ada yang bikin tes psikologi, tes logika ya, tes apa lagi, tes ketahanan fisik, ketahanan mental, tes wawancara, ya suka-suka perusahaan kan gitu. Ada gelombang gitu, sampai 6 fase misalnya. Terus gelombang mungkin ada sampai berapa gelombang lagi, yang nerima ini, nerima itu ya. Terus dibikin kuota-kuota, ya terserah perusahaannya gitu. Nah, biasanya kan semakin besar perusahaan kan semakin banyak asumsi yang harus diuji kan, atau dibuktikan gitu. Tapi semakin kecil perusahaan ya biasanya yang dipakai ya paling tes wawancara gitu. Atau kalau misalnya nggak terlalu terkait dengan influential perusahaan ya langsung diterima aja gitu, nggak perlu ada tes. Itu yang kasus konfirmatori tadi ya. Nah, tapi balik lagi ya, tergantung idealis kita ya. Kita maunya pembuktiannya itu dari sisi apa. Nah, yang pertama itu linear relationship, harus dipastikan ya linear ya antara dependent sama independent variable, dan ini bisa dilihat dengan pattern pada scatter plot. Jadi descriptive analysis sudah cukup ini untuk dilakukan ya. Jadi pakai scatter plot nanti dilihat aja tuh ya linear atau tidak gitu. Kemudian berikutnya adalah normalitas ya. Uji normalitas juga ada pada ini. Karena balik lagi ya, ini kan extension dari static gitu, dari single series gitu. Mau tidak mau ya normalitas harus ada. Nah, normalitas ini untuk ngebuang outliers ya. Jadi normal, data-data normal yang memang tidak terlalu jauh ya distance-nya antara satu data point dengan data point yang lain, itu kita coba cek ya. Nah, nanti yang jelek itu bisa kita buang. Jadi kita pakai normal curve plot ya. Dan ada beberapa normal curve plot ya, list-listnya atau daftar-daftarnya, jadi tinggal dirujuk aja gitu. Nah, memang salah satu keunggulan dari S itu kita tugasnya hanya memanfaatkan aja ya. Masalah analisa, masalah identifikasi kelebihan kekurangan itu silahkan kepada statistikawan ya yang mengecek ya, menguji apakah normal plot ini masih available, masih relevan atau tidak. Tapi sudah ada listnya, nanti tinggal dicek aja dengan normal curve plotnya. Kemudian independent variable tidak boleh ya correlated, dalam hal ini highly correlated dengan each other. Karena dia disebut independent ya, independent itu kan ya tidak terkait gitu, dia bersendiri. Tentu tidak boleh correlated ya, tidak boleh korelasi. Jadi dia harus dijaga nih. Jadi mana yang independent, mana yang dependent itu harus dipastikan. Ya, yang dependent itu kalau misalnya kita bikin modelnya ya, berarti yang independent itu adalah yang panahnya mengarah ke satu bulatan ya, atau ke satu variabel. Ya. Berarti panahnya ke arah luar, yaitu berarti dia independen. Nah, dan dia nggak boleh highly correlated dengan yang independen juga, gitu. Kenapa? Karena dia mengarah ke sana, gitu. Tetapi yang dependen, nah itu harus highly correlated, ya, dengan yang independen. Jadi logikanya seperti itu. Nah, ini cara gampangnya kita lihat aja multikolonialitasnya. Jadi kalau konstruk kita atau model kita menunjukkan multikolonialitas, maka ya kita harus ubah sesuai ya model kita atau konstruk kita. Jadi intinya dia full rank, di mana tidak ada kolonialitas antara prediktor. Jadi prediktor itu jangan saling berhubungan ya.
apa namanya ya auditor ya jangan saling membisikkan ya. Nanti nepotisme bisa terjadi. Terus kemudian variasi pada residual itu ada harus konstan ya, di mana skenario ini disebut dengan homosedasitas ya, di mana ada entry dari diagonal. Jadi nanti kita cek juga residualnya ya. Ini diagnostik residual. Jadi kita cek residual itu harus konstan ya, harus tetap ya, jangan sampai tiba-tiba terjadi flux. Kalau terjadi flux ya berarti ini terlalu over ya, over variatif ya. Jadi variasinya itu ya nggak terlalu berbeda jauh gitu. Ya contoh misalnya ya apa ya, misalnya kita nge-grouping mahasiswa, ya jangan sampai variasi mahasiswa yang dalam kelas itu berbeda jauh gitu. Karena kalau berbeda jauh itu bisa mempengaruhi kelas secara keseluruhan. Contoh misalnya apa, ada anak yang terlalu hyperaktif ya, kerjanya teriak-teriak gitu dalam kelas. Ya, ini kan bisa mengganggu ketentraman kelas kan gitu. Atau maaf kata ya, ada mahasiswa yang cacat misalnya. Itu akan mengganggu juga kan suasana kelas gitu. Ya misalnya yang lain akhirnya jadi kasihan, yang lain akhirnya jadi teralihkan perhatian dan sebagainya. Jadi kita bikin kelas itu sebisa mungkin residualnya itu ya konfliknya itu tidak ada gitu. Ya makanya disebut konstan. Maknanya ya tidak berbeda jauh lah antara satu orang dengan orang lain. Ya berada pada kewajaran. Itu yang disebut dengan residual ya. Jadi kita diagnostik, nama lainnya adalah homosedasitas. Jadi sifatnya sama. Ya, jadi kalau memang mahasiswa sekian-sekian, ya kita definisikan mahasiswa adalah seperti ini, ya nilainya seperti itu gitu ya. Nah, contoh misalnya dulu itu ketika ada kelas unggulan ya, ya berarti mahasiswanya harus unggulan gitu. Terus misalnya ada kelas internasional ya, mahasiswanya harus bayar internasional gitu. Kelas eksekutif. Contoh misalnya kayak kalian ya, ada eksekutif mau pindah ke reguler. Nah, ini kan bisa berbahaya nih ya terkait dengan variasinya karena tidak homosedasitas. Terus kemudian independence of observation on variable is not autocorrelated. Nah, ini harus dipastikan ya tidak autocorrelated, dan observasinya itu independence, di mana ini bisa dicek dengan Durbin-Watson ya. Jadi dia saling diagonal juga, hampir mirip dengan yang di atas ya. Tapi ini keseluruhan variabel. Jadi ketika kita mengobservasi variabelnya, kita pastikan tidak ada yang autokorelatif ya. Karena kalau autokorelatif sebenarnya dia satu hal yang sama. Jadi ada otomatik dia. Apa ya contohnya ya? Misalnya apa ya yang autokorelatif itu seperti dalam kasus makan sama minum. Nah ini sering ya, sering jadi permasalahan nih. Makan sama minum. Ya kalau kita makan otomatis minum gitu. Atau maaf kata ya, buang air besar ya sekaligus buang air kecil. Itu autocorrelated ya. Jadi dua aktivitas yang terlihat berbeda padahal sebenarnya sama. Ya otomatis gitu. Kita akan lakukan hal tersebut. Ya, apakah ada orang yang makan saja gitu nggak ada minum? Nggak mungkin ya. Nah ini kalau dalam pembahasan ini biasanya autocorrelated ini dimanfaatkan untuk apa? Cross selling. Kalau dalam penjualan ya, strategi penjualan itu biasanya cross selling. Ya contoh makan minum tadi ya. Atau kalau toilet misalnya dia bikin jasa pelayanan ini ya toilet ya dia bikin tadi ya otomatis pasti seperti itu. Nah makan minum ya misalnya jualan ayam ya sekaligus menjual minuman gitu. Atau apalagi bumbu ya, bumbu dengan makanan ya, lauk dengan pauknya gitu ya. Jadi lauknya adalah dagingnya, pauknya adalah bumbunya gitu atau sayurnya. Apalagi ya, ada banyak yang autocorrelated. Nah tapi kalau dalam konstruk autocorrelated itu harus dihindari gitu. Nah, cuma ketika kita temu ada identifikasikan autocorrelated, nah itu bisa kita jadikan keperluan kalau dalam kasus selling tadi cross selling gitu. Jadi kita jual secara cross. Gitu. Karena orang pasti akan memilih salah satu, tapi akhirnya membeli dua gitu ya. Jadi dua pulau terlampaui gitu dengan satu kayu. Oke, ini 5 classical assumption ya yang harus dipastikan. Oke, ini saya kasih contoh aja ya beberapa. Nanti kita lihat lebih, nanti kita lihat contoh dari paper saya ya untuk hal tersebut. Oke, ini correlation dan condition number ya. Ini tadi ya terkait dengan correlation coefficient ya. Yang di highlight merah ini yang highly correlated ya. Jadi di sini bisa kita lihat correlation matrix-nya. Nah ini tergantung kita ya mau memanfaatkan buat apa. Kalau dia correlation berarti ini bagus. H sama BB
dia punya highly correlated ya pada kasus ini. Ya, sementara kalau yang lain itu rendah banget 0,06. Ini 0,04 nih boleh inilah ya, boleh di consider ya, 0,4 ini juga boleh di consider. Nah, kalau ini rendah banget nih 0,06 ini rendah banget. 0,31 juga boleh di reconsider, bisa saja kita asumsikan ini datanya kurang gitu, makanya dia dapat 0,31 gitu. Atau bisa saja ada outliers. Misalnya outliersnya dikeluarin. Outliers itu mana? Yang jauh-jauh nih ya. Ini kan lihat di sini ya, ini 0,46 karena dia berada pada ini distance antara titik poin ini tidak terlalu berbeda. Ini juga tidak terlalu berbeda ya. Nah, cuma di sini ada outliers. Satu nih, ini kalau dihilangin, ya ini bisa saja, ini kan titik terjauhnya ya, dengan titik terjauh. Nah, distance-nya ini kan sebenarnya lumayan besar ya, tapi nilainya juga lumayan bagus gitu. Nah, kalau kita mau memperbaiki sebenarnya outliers ini bisa dihilangin. Data poin ini dihilangi berarti nanti titiknya dari sini. Ini akan naik dia, 0, bisa jadi 0, sekian, 0,6 kah atau 0,5. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita mau bikin bagus, ya kita bisa buang outliers tadi, ya dengan normalisasi. Oke, itu terkait dengan correlation. Silakan dibaca ya dari plot. Jadi dari plot aja ya, measuring spread penyebaran, itu kita bisa lihat, walaupun mungkin kita tidak sampai ke titik nilai fixnya. Nah, tapi kalau dapat nilai fix, kadang-kadang kita susah untuk describe penyebarannya bagaimana nih secara visual. Ya, nah itu kelebihan lah ya, kelebihan scatter plot dengan dibandingkan dengan nilai ya atau table atau nilai normalisasi ya. Normalisasi cuma bisa ngasih tahu ya perlu dinormalisasi, tapi data mana kita nggak tahu secara spesifik. Ini juga sama ya, influential observation. Di sini bisa kita lihat ya, to fundamentally distinct way. Di sini kita lihat ya mana data-data yang bad dari heterodasitasnya, dari skewness-nya, dari leptokurtosisnya ya. Jadi ada 3 yang bisa kita lihat measuring spread. Ini salah satu bagian dari descriptive analysis ya. Jadi descriptive analysis itu sangat penting untuk menjamin kondisi atau classical assumption itu tercapai ya atau terjaga. Ya, pertama kita bisa ukur tadi ya measuring tendency dari mean, modus, standar deviance ya, inter-item dan seterusnya. Nah, sementara kalau measuring spread kamu bisa ukur dari heterodasitas, skewness sama leptokurtosis ya. Kalau measuring shape itu bisa dari weight ya, bobot ya, dan dari weight ya biasanya, sama bentuk ya. Bentuknya bagaimana nih? Kalau dalam kasus ini kita mau ngukur ininya ya, influensial ya ataupun pengaruh dalam proses observasi tersebut. Nah, nanti di sini bisa dilihat nih mana yang pengaruh. Pengaruh itu maknanya apa? Maknanya ya penyebarannya itu ya itu tidak terlalu berbeda ya. Nah, ini contoh misalnya dalam kasus ini, nah ini BB ya, BB penyebarannya tidak terlalu berbeda ya. Begitu juga CPF. Nah, tapi kalau H ini penyebarannya terlalu ini ya, lari kemana-mana ya. Ini juga lari kemana-mana. Nah, cons juga sama nih. Ini yang disebut konstan ya. Ini contohnya lah. Contohnya seperti ini. Ya CPF sama BB saja. Nah, ini bisa kita lihat sekilas ya. Jadi walaupun kalian tidak tahu value-nya secara fix, kita bisa estimate gitu. Bisa kita perkirakan nih. Kira-kira mana nih yang influential, mana yang tidak. Oke, berikutnya adalah residual diagnostik ya. Ini terkait dengan relationship ya antar variabel. Jadi gampangnya kalau dia naik, yang lain juga naik gitu. Kalau dia turun, yang lain juga turun. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita bukan ngomongin distance-nya ya. Kalau kita ngomongin distance tadi untuk spread. Tapi kalau residuals, ini dia bentuk ya. Bentuknya itu bagaimana? Nah, bisa kalian lihat di sini bentuknya nggak terlalu jauh berbeda ya. Ini yang biru, yang pink sama yang biru atau apa nih? Biru muda lah gampang ya. Biru muda sama biru tua ya. Nah, ini kan sama-sama naik ya. Sama-sama naik walaupun value-nya bisa saja berbeda dan kemudian sama-sama turun. Ya, dan ada sedikit perbedaan di sini. Ya. Tapi masih tetap turun gitu, masih berada pada threshold. Dia tidak nyambung ke sini ya. Nah, begitu juga nih ketika dia naik, yang lain juga naik.
Ketika dia turun, yang lain juga turun. Ketika naik juga, terus kemudian agak stagnan, ya, slightly ada yang slightly increase, ada yang sedikit naik, baru naik lagi ya. Intinya bentuknya sama lah. Jadi ini measuring shape ya. Jadi kita bukan hanya ngomongin wake, tapi kita juga ngomongin residual. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini ya. Kita masuk ke contoh ya. Oke, sebelum masuk ke contoh, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Selalu jatuh. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke implementasi Google Trend ini ya. Ini sebenarnya kalau kalian mau nge-spam paper bisa nih ya. Nah, jadi pilih tren-tren yang lagi, karena saya lihat tuh banyak juga tuh spam sentimen analisis ya. Di mana-mana paper sentimen analisis, spam gitu. Nah, tapi spam dalam artian baik lah ya, produktif maksud saya. Bisa saja gitu. Contoh yang kita lakukan di sini, di mana kita berusaha untuk nge-breaking myth ya, mitos kita coba pecahkan. Di sini contoh yang pertama ini adalah kita menganalisa ya community perception ya, persepsi dari komunitas terkait dengan CGPA ya, cumulative grade point average ya, nilai IPK lah ya, terkait dengan penerimaan kerja ya, menggunakan Google Trend dengan metode kausalistik. Nah, jadi bisa kelihatan kan saya atau nggak kelihatan? Masih yang PPT, Pak. Oh, masih yang PPT ya? Oke, berarti screen sharing. Berarti screen aja kalau gitu. Oke, sudah ya, sudah kelihatan ya. Jadi ini ada 2 paper ya, insya Allah saya akan coba di tahun depan. Ini 2 mahasiswa saya. Sebenarnya ada 2 grup ya, 2 grup mereka. Satu tentang tadi ya, mitos bahwa kalau IP-nya tinggi, maka diterima kerja lebih cepat, gitulah gampangnya ya. Nah, kita mau breaking the myth dengan pola pengukuran berdasarkan Google Trend gitu. Karena keresahan itu biasanya pasti akan di-type gitu. Ya, jadi logika kita adalah mereka-mereka yang tidak diterima kerjaan karena IP mereka bagus sebenarnya ya, mereka akan mengeluarkan keluh kesah mereka melalui search engine. Karena search engine itu sekarang sudah jadi kawan terbaik ya. Kamu kalau dikasih tugas nih, assignment sekarang ya, contoh misalnya kalian bikin paper tentang history atau sejarah Google Trend, pasti kalian perginya kemana? Bukan ke saya kan nanya ya, pasti perginya ke Google Search Engine gitu. Itu udah jadi kawan kalian ya, bukan hanya kawan tapi juga udah jadi dosen kalian ya, sudah jadi bos kalian, sudah jadi semuanya lah. Dia menawarkan semua jawaban terkait dengan masalah kalian gitu. Ya, which is di satu sisi bagus ya, karena akses informasi jadi lebih cepat. Tapi di sisi yang lain ada permasalahan ya, dari sisi keluasan pengetahuan gitu. Karena yang ditampilkan ya tadi cuma data-data poin, sementara polanya belum ya. Nah, alih-alih kita stagnan dengan identifikasi data poin saja atau raw data saja, nah kita sekarang coba lihat ya, coba kita telusuri ya guru kita tadi ya, atau bos kita tadi ya, yang membantu kita, yang selalu membantu kita, sehingga dia bisa memberikan informasi lebih atau pengetahuan lebih. Nah, ini yang pertama ya, saya mau coba breaking myth ini. Sama yang terakhir, ini terkait dengan forecasting. Sebenarnya ini ada macam-macam ya, ada yang iPhone, ada yang Samsung. Tapi poinnya di sini kita mau nge-breaking myth bahwa ini ada permasalahan antara shipment sama sales ya. Anggapannya selalu kalau shipmentnya tinggi, maka sales tinggi. Ya, nah kita mau lihat itu. Jadi kalau shipmentnya tinggi, apakah otomatis salesnya tinggi? Kita katakan tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari merek ya. Jadi kalau mereknya terkenal ya atau populer, maka penjualan juga tinggi. Ya, kita mau breaking myth terkait dengan hal tersebut ya. Nah, shipment merek terkenal, maka salesnya juga pasti akan naik ya. Padahal nggak semestinya ya. Karena kalau shipment itu lebih kepada euforia saja gitu.
ya dijual. Itulah yang tadi notable event itu ya, dianggapnya ini event atau momen yang pas untuk nge-ship, apa istilahnya, shipment itu apa bahasa Indonesia ya? Apa sih, mengkapalkan, apa ya? Apa sih shipment? Ada yang bisa bantu saya? Bahasa. Hah? Pengiriman, shipment. Pengiriman ya, pengkapalan ya, pengiriman lah. Jadi ada di gudang gitu. Tapi belum tentu terjual gitu, belum tentu terconvert ya. Nah, cuma selalu dianggapnya kalau shipmentnya tinggi, maka keuntungan sudah di tangan gitu. Padahal kan belum tentu ya. Keuntungannya ini kan bisa streaming, bisa juga dicicil gitu ya. Entah 10 tahun lagi baru terjual kan gitu. Nah, ini breaking myth-nya ya. Hal-hal yang sederhana, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Oke, ini kalau yang pertama, ya tadi ya, fasenya ada 3 kita buat. Pertama kita lakukan pilot, karena ini kan exploratory ya. Kalau pilot ya pakai survei gitu. Jadi dengan mahasiswa atau ya. Nah, di sini pertama kita operasionalkan dulu lah variabelnya ya. Di sini ada 2 variabel, yaitu GPA ya, grade apa GPA itu? GPA ya, maksudnya kumulatif grade pointer aja Pak. Jadi lupa nih. Point average ya, rata-rata nilai kumulatif ya. Nah, baru yang terakhir adalah pekerjaan atau job ya, conversion. Nah, ini 2 variabel aja sih sebenarnya. Simple ya, jadi kalian nggak perlu bikin framework yang banyak-banyak gitu ya. Kalau survei ya biasanya bikin yang ribet-ribet kayak gitu ya, kayak TAM gitu, atau apa lagi, diffusion of innovation, atau information success model. Itu biasanya yang ngebikinnya banyak itu bulet-buletannya ya. Ketika kalian pakai partially square ya, smart PLS, atau pakai Amos, atau pakai apa. Nah, di sini kita bisa pakai R juga ya. Kenapa? Karena simple ya, nggak perlu model part di sini. Ya, cukup dengan ya cari hubungan aja gitu. Apakah variabel CGPA itu memiliki pengaruh gitu kepada variabel pekerjaan gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya IP convert ke pekerjaan ya. Nah, di sini ya biasalah ya, cari data-data indikator. Nah, di indikator di sini berdasarkan penelitian ada beberapa ya, kita identifikasikan. Oke, kemudian kita modelingkan. Nah, ini indikator ini semua ya. Ini tadi ya CGPA, terus langsung ke variabel. Nah, ini banyak lah nih ya, tinggal diliskan saja. Tapi sebenarnya hubungannya sederhana. Kemudian setelah konstruk tadi ya, udah bikin model. Kemudian kita masuk ya ke surveinya. Biasalah frekuensi, terus kemudian macam-macam lah ya. Baru kemudian distribusinya, ya. Baru kemudian kita dapat indeksnya. Nah, di sini ya intinya kecenderungan mereka adalah setuju. Kemudian faktor yang mempengaruhi apa aja, kita coba cari lagi. Kemudian ketemu ya faktor-faktor yang mempengaruhi, dan ternyata setuju juga hasil eksplorasi kita ya, faktor-faktor yang tadi dinyatakan di atas. Baru kemudian kita coba validitas. Ya, di sini validitasnya pakai apa nih? Ini sepertinya pakai Pearson ya, kalau nggak salah saya ya. Pearson. Terus kemudian, oke, sudah didapatkan ya, ternyata valid. Ya, di sini ya between 0,6 sampai 0,8 ya untuk R count-nya ya. Sementara R critical-nya 0,3. Jadi sebenarnya di atas 0,3 itu yang critical. Ya. Sementara dari 0,617 sampai 0,811, nah ini R count-nya valid semua ya, karena di atas 0,6. Ini ada nih kayaknya nih. Ini berarti kalau dalam kasus-kasus seperti ini nggak terlalu signifikan ya. 0,606 sama 0,617. Ini pernah saya tanya juga sih ke profesor saya, Prof, ini kan di bawah threshold. Terus apa kata Prof saya? Kamu jangan anggap nilai itu sebagai nilai yang kaku ya. Dalam banyak kesempatan ya, apa ya? Contoh misalnya saya lihat banyak juga apa ya, orang-orang yang kaku gitu ya. Misalnya nggak bawa kartu gitu ya untuk tapping. Oh, nggak boleh lewat gitu. Ya udahlah, sekali aja gitu ya, silahkan. Tapi kalau dia 2 kali nggak bawa kartu misalnya, atau 3 kali, ya baru kasih hukuman gitu. Nah, ini
sama juga ya ketika kita ngelihat suatu angka-angka, jangan terlalu kaku juga gitu. Kalau beda-bedanya cuma 0,1 ya atau 0,7 gitu misalnya, ya udah terima aja dia sebagai valid. Ya ini itu satu ya. Ini juga sama nih 0,610 ya. Ini juga kan nggak terlalu jauh ya, terima aja gitu. Masa receh banget gitu ya. Masalah-masalah 25 perak gitu ya. Nah, ini boleh ya, tapi kalau dia udah sampai 0,01 tadi ya. Tapi kalau udah 0,1 ya atau 10%, nah itu ya baru bisa ditolak ya atau di reject sebagai invalid. Misalnya ini 0,5 ya langsung reject lah, masa 0,5 diterima ya. Atau ya tadi 10%-an lah biasanya. Karena kalau kita ngomongin confidence interval juga range-nya itu kan dari 1% sampai 10% ya. 1% itu yang 99 confidence, 90% itu yang paling rendahnya. Jadi kalau dia 90% itu diterima saja. Karena ini 0,1, nggak di atas 0,1. Oke, terus kemudian reliability test. Nah, ini pakai kerombak alpha ya. Ini yang paling populer lah. Kalau ada masalah di kerombak, tadi alternatifnya pakai ini ya, Takonenro. Baru kemudian classical assumption, kalau yang statik, biasalah ada normality test, ada linearity test ya. Normality-nya ini sama ya, plot normalnya itu p-plotnya harus dia berada pada garis ini. Semakin distance dia, persebaran dia itu merata dekat dengan garis linear ini ya berarti semakin normal. Gitu. Tapi kalau ada data point di sini, terus ada 10 biji di sini ya, terus ada 10 di sini, nah itu berarti tidak normal. Nah itu kita harus lakukan normalisasi berdasarkan kurva plot yang bisa kita pilih ya. Kemudian linearitas tes ya. Nah, ini kalau linearitasnya itu lebih besar dari 0,05 ya, atau lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Ini kayaknya salah nih. If the value of significant deviation from oh ya, satu linear ya. Linearitas itu kalau lebih besar dari 0,05, sementara kalau lebih kecil itu tidak ada linearitas. Ya. Tapi kita anggap dua ini sebagai tadi ya untuk proof kontradiksi. Ya. Jadi kalau satu sudah terpenuhi ya berarti dia sudah benar. Ya. Nah, antara di accept kalau di atas, kalau yang kedua ini di reject. Kemudian tes heredositas. Nah, ini terkait dengan perbedaan ya. Nah, ini kita pastikan independen. Kalau heterodisitas itu poinnya ke independen. Independen itu jangan sampai ada correlation ya. Nah, di sini dijelaskan kalau tidak ada pattern tertentu, maka point spread di atas atau di bawah number 0 ya pada y-axis, maka tidak terjadi heterodisitas. Oke, baru simple linear selesai sampai linear regression analysis, dan ini tambahan aja ya, simple linear. Satu ini harus kita cari dulu ya pertembungannya ya, baru kemudian kita masukkan atau kita uji dengan yang lain. Ini yang disebut dengan pool data ya. Tapi kalau masing-masing merepresentasikan satu, misalnya environmental condition, terus kemudian study time sharing, nah ini yang disebut dengan cross section atau cross data ya. Jadi perbedaannya adalah seberapa banyak variasi yang kita, atau seberapa dalam variasi yang kita buat pada masing-masing variabel. Ini setelah kita bikin kriteria, baru kemudian kita tabulasikan ya. Nah, baru nanti kemudian di sini kelihatan plotnya. Ya. Di sini ada plot horizontal pattern, ya. Kemudian ada cyclical pattern, ya. Terus kemudian ada, ini kalau yang horizontal line ya, ini sama ya, hampir mirip.
dia horizontal, ada yang cyclical. Oke. Di sini kita lihat di sini ya beberapa plot-plotnya. Nah, di sini akhirnya kita bisa tahu ya trennya itu seperti apa. Ya, contoh misalnya pembagian waktu belajar ternyata nambah ya. Nah, ini seiring mendekati ujian biasanya nambah tuh belajarnya. Di awal-awal malas pasti kan. Ini nanti kalian juga sama nih pas menjelang project itu biasanya begadang terus itu ya, sistem SKS. Terus kemudian dari sini apa lagi kita lihat kualitas pengajaran dosen. Nah, kalau dosen malah nurun ya. Di awal-awal dosen rajin ya. Tapi kemudian nurun ya, mulai malas. Ini contoh saya kan mulai malas ini ya. Sebenarnya tadi saya nggak mau bikin PPT, cuma entah kenapa, cobalah bikin. Jadi dari jam berapa tadi bikin PPT? Dari jam 2 tadi buat PPT. Itu kan sebenarnya bukti kemalasan ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Nah, ini beberapa hal ya yang bisa kita lihat ya secara umum lah, gitu. Naik atau turun ya. Ingat tadi terkait dengan time series kita ngomongi kalau dari scatter plot adalah fluktuasinya ya. Naik atau turunnya. Nah, baru kemudian kita lakukan unit growth atau augmented Dickey Fuller test ya, di mana kita melihat derivation-nya ya, ataupun perbedaannya. Kemudian ini tadi ya, kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka seluruh variabel itu berada pada stationary state. Ya, berarti aman ya, tidak masalah. Baru kemudian Granger causality test, ini balik lagi ya, ini masih melihat condition, kita belum sampai ke arah prediksinya. Nah, Granger ini kita pastikan kondisi di mana ada kausalistik, ya, karena tadi tujuan kita kan mau melihat kausalitas ya, antara CGPA sama pekerjaan ya. Nah, salah satu caranya ya kita langsung lihat kausalitasnya. Oke, nah di sini ini apa nih kok? Oke, nah dapat nih ya F-table-nya bahwa ternyata ada relationship antara tipe pekerjaan dengan CGPA ya, karena nilai yang kita dapat adalah lebih besar daripada F-table. Tetapi tidak ada relationship antara GPA dengan tipe atau jenis dari pekerjaan, karena F statiknya adalah sekian dan sekian ya. Nah, jadi dari sini kita bisa hasilkan ternyata ya tipe-tipe pekerjaan itu berpengaruh terkait dengan GPA-nya gitu. Jadi ada tipe-tipe pekerjaan yang mengharuskan nilai-nilai tertentu. Ya, itu ternyata dibuktikan. Kita tidak bisa breaking the myth tadi ya. Memang ada pekerjaan yang menuntut IP kita harus sekian dan sekian. Nah, namun kalau ini dibalik, ya karena kan ini ngomongin kausalistik ya, kausalistik kan both way ya. Kalau dibalik, ternyata kita breaking myth ya, bahwa ekspektasi nilai kita terkait dengan CGPA itu tidak serta-merta bisa mendapatkan pekerjaan tertentu. Gitu. Jadi sebab kita dapat pekerjaan itu bukan karena GPA kita. Gitu. Jadi itu yang bisa disimpulkan dari penelitian ini berdasarkan Google Trend ya. Berikutnya ini GPA 4 ya, ini lebih spesifik ya, tadi GPA 4 sama GPA 2 ya. Yang pertama ini ada relationship tipe work. Oke, itu tadi poinnya ya. Poin tadi sudah kita jelaskan. Jadi secara sederhananya ya, pekerjaan akan menuntut nilai GPA yang tinggi, tetapi nilai yang tinggi tidak serta-merta membuat kita menghasilkan pekerjaan yang baik gitu atau yang sesuai dengan selera. Oke, sudah dapat kausalitasnya, maka kita masuk ke model regression. Nah, akhirnya kita dapat modelnya. Nah, prediksinya di mana? Model inilah yang kita pakai untuk memprediksi. Oke. Jadi ketika value-nya diketahui, maka kita bisa mendapatkan kemungkinan data point kita berada di mana, dan kalau data point kita lewat threshold, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau dia di bawah threshold, maka kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi itu tujuan dari proses regresi tadi adalah membuat formula ya. Nah, jadi formulanya itu bisa kita jentawakan menjadi seperti ini ya, Y
sama dengan min 175,435 ditambah 3,428 dari X. Nah, tinggal X-nya ini di berapa, nanti dicapailah Y-nya. Oke. Nah, nanti kalau Y-nya di atas threshold, ya, maka kita akan bisa menyatakan bahwa ya hal tersebut berpengaruh, ya, atau hal tersebut menjadi prediktor bagi kita, gitu ya, bagi tujuan tadi. Tujuan tadi apa? Ya kausalistik tadi ya. Di sini kan sudah dinyatakan bahwa pekerjaan itu akan berpengaruh, pekerjaan akan menjadi sebab ya nilai-nilai tertentu harus didapatkan, tetapi nilai-nilai tertentu itu tidak menjadi sebab kamu dapat pekerjaan ya. Berarti yang kedua ini kan dibuang ya. Berarti rumus ini nggak bisa dipakai untuk asumsi yang kedua gitu. Jadi tidak ada sebab akibat pada asumsi yang kedua, tapi ada sebab akibat pada asumsi yang pertama. Ya, jadi di sini kamu ketahui nilai dari pekerjaan tadi, terus kemudian kamu ketahui nilai dari GPA-nya ya. Nah, itu nanti bisa memprediksikan. Ya, jadi kalau kamu ketahui salah satunya ya, nilai GPA-nya atau nilai nilai pekerjaannya, maka salah satunya bisa kita prediksikan. Ya, misalnya gampangnya kalau pekerjaan pelayaran, ini GPA-nya tinggi, rendah, atau ini GPA. Tapi kalau GPA-nya diketahui, tidak bisa diketahui untuk pekerjaannya. Jadi dari pekerjaan titik central point untuk proses prediksinya. Oke, jadi ini untuk yang pertama terkait dengan penerapan ini ya, prediction analysis. Kalau yang ini forecasting-nya hampir sama ya. Cuma bedanya di sini kita pakai Sarima ya. Kalau di sini kan pakai Arima, kalau di sini pakai Sarima. Kenapa dipakai Arima? Karena di sini single series ya. Kalau di sini dia multiple series, makanya dia pakai Sarima. Perbedaannya ini sama-sama ada stationary test ya. Stationary test. Kemudian apa lagi ya? Oke, di sini ada tambahan plot ya, plot ACF. Jadi di sini didiferensiatkan ya. Nah, ini diingat ya, di sini non seasonal, maknanya apa? Maknanya rutin. Jadi dia sudah disederhanakan yang seasonal, yang tiba-tiba terjadi influx. Ya, setelah kita sederhanakan ternyata bisa kita lihat juga ada perubahan ya yang sangat signifikan. Yang sangat signifikan dari masa ke masa ya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba drop. Ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba drop, tiba-tiba naik, tiba-tiba drop. Ya. Nah, ini sebenarnya ini seasonalnya ya. Tapi dia dianggap atau disederhanakan sehingga memungkinkan kita untuk melanjutkan proses ya. Oke, mungkin pertanyaan gini, Pak, kalau misalnya dalam kondisi yang 5 tadi ada 3 yang terpenuhi, misalnya ada 1 yang tidak terpenuhi atau 2 tidak terpenuhi ya ketika kita melakukan proses pengukuran. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, ini berpulang kepada keputusan kalian.